Bunda sama Nenek aja ya. Mau tidur lagi. Tapi kan Bunda udah janji, hari ini Bunda mau nganter aku sekolah. Ini anaknya susah banget dibilangin. Bu! Ibu! Iya, ada apa? Bu, hari ini Ibu aja yang nganterin gadis ke sekolah. Aku mager. Sayang, kamu tunggu di luar dulu ya, Nak ya. Sinta, Ibu nggak pernah seperti ini, Nak. Aduh Ibu, please deh. Ibu kan juga dulu bilang kalau Ibu tuh mau bantu ngerawat gadis. Astagfirullahaladzim, Sinta, kamu kasar amat sih. Udah deh, intinya Ibu mau nganter gadis apa enggak? Nek, kenapa Bunda kamu nganterin aku lagi? Aku kesel deh sama Bunda. Kamu nggak boleh ngomong begitu, sayang. Bunda bukannya nggak mau nganterin, tapi Bunda itu banyak kerjaan. Kerjaan? Kerjaan apa? Bunda mesti jualan mainan, terus souvenir, juga bebenah rumah dan masakin buat kita, ya kan? Tapi kan itu nenek yang kerja. Nenek kan cuma bantu aja, Nak. Yuk, kita jalan yuk. Nanti kamu ke sekolah. Yuk, sayang, yuk. Malesin banget ya hidup kayak gini. Punya laki miskin. Jadi gua kan yang ikutan repot. Kalau gini bisa mati beku. Bu Sinta, tumben jam segini belum keliling. Kalian nih berdua ibu-ibu rempong. Mau saya masih di dalam rumah, mau saya masih di dalam kasur, apa urusannya sama kalian berdua? Loh, kok Bu Sinta jadi ngomel-ngomel? Kita kan cuma negor. Basi. Ih, udah yuk kita pergi aja, lagi pengen sekali. Kalian ngapain berdua bisik-bisik? Ngomongin gue ya? Ih, pakai ngetawain lagi. Dasar norak. Rumahnya Bu Yuli di mana ya? Ya, di sini. Di sini? Iya. Oh, sebentar Bu, ada paket. Woi, punya mata nggak sih lo? Kalau aku makan, tabungan untuk putriku jalan-jalan jadi berkurang. Aku nggak mau ngecewain gadis. Lebih baik aku yang menahan lapar. Tumben Mas nggak makan. Ya, saya mau aja. Masih belum lapar Mas. Lagian tadi pagi saya udah sarapan soalnya. Oh, kirain Mas kenapa? Kalau emang lapar, udah Mas nggak apa-apa, utang dulu sama saya. Kalau emang uangnya mau dipakai. Waduh, kalau ngutang saya nggak berani Mas. Soalnya resikonya berat Mas. Berat gimana Mas? Mas pernah dengar nggak? Hadis Muslim. Rasulullah pernah bilang, orang-orang yang mati syahid itu dosanya semua diampuni, kecuali utang. Ya Bu. Gara-gara ngegesek itu nomor mesin, saya jadi begadang semalaman. Dilihat deh, udah lengkap belum syarat-syaratnya? Fotokopi udah, ini juga udah. Iya Bu, semua dokumennya sudah beres kok. Berarti kalau gitu ntar sore Ibu sama file ke kantor ya untuk ngurus pencairannya. Loh, kenapa harus bawa suami? Karena kan semua dokumen atas nama suami dan... Ribet deh. Udah Mas, ini aja. Mas siapin uangnya, saya siapin persyaratannya. Kalau saya setuju, kita terusin. Kalau udah, saya bisa cari tempat lain kok, gampang. Oke Bu, oke. Ini kita terusin. Tapi kalau ada masalah, saya nggak ikut campur ya Bu. Udah tenang aja, sekarang Mas tunggu dulu di sini ya. Saya mau ambil BPKB-nya dulu. Silakan Bu.
Mas temannya Sinta ya? Iya Bu, saya Seno, petugas yang mau menyurvei rumah Ibu. Petugas? Di mana sih tuh orang dari BPKB? Ah, susah ya. Aneh ya? Apa benar kamu mau menggadaikan BPKB motor suami kamu? Iya. Ibu nih nggak ada sopan-sopannya, masuk kamar orang bukannya ketok dulu. Iya, Ibu salah. Ibu minta maaf soal itu. Tapi kamu belum jawab pertanyaan Ibu, Nak. Ibu udah deh, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Lagian ya, Mas Heru itu suami aku. Ibu tahu artinya suami? Semua uang adalah milik istri. Sinta, Ibu bertanya sama kamu, bukan sama punggung kamu, Nak. Apa sih? Ah, aku tuh mau beli handphone, Bu. Ah. Dan BPKB ini adalah aset yang bisa jadi uang. Astagfirullahaladzim, Sinta jangan. Ibu mohon ya, kamu jangan pernah mengambil resiko pas izin suami kamu. Bawa sini, bawa Apa sini. sih? Enggak. Sinta, Ih, Ibu. enggak, Udah. Ibu. Maafkan Ibu ya, Heru. Ibu udah ngerepotin kamu, Nak. Ibu sama sekali nggak ngerepotin kok. Lagian kan orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Jadi sekarang ya ibu lah yang harus saya rawat dan saya jaga. Terima kasih, Nak. Gadis minta maaf ya, Nek. Kalau saat itu gadis kangen sama teman-teman, gadis pasti bisa jagain nenek. Jadi nenek nggak jatuh dari kamar mandi. Gak apa-apa, sayang. Sinta beruntung sekali punya kalian berdua. Ih, sumpah ya. Ini cewek nyebelin banget sih. Baru aja datang udah nangis-nangis. Bye. Mbak, boleh minta tolong? Tolong apaan? Anak saya meninggal. Mulutnya ketutup spray waktu dia sedang tidur, Mbak. Si Mbak ini ada-ada aja. Saya nggak bisa bangunin orang mati, Mbak. Saya tidak minta untuk Mbak hidupkan dia, Mbak. Terus kenapa tadi minta tolong? Ini foto anak saya, Mbak. Dan di belakangnya ada nomor telepon saya. Jika Mbak mau menolong saya, tolong carikan Mbak bayi yang mirip dengan foto itu. Setelah Mbak dapat, Mbak bisa telepon saya akan bayar berapapun, Mbak. Berapapun. Karena anak saya segalanya buat saya. Tugas kamu sekarang belajar supaya kamu pintar nanti, sayang ya. Gadis janji akan rajin belajar biar bisa bikin ayah bangga. Pinter. Itu dong, itu baru namanya semangat. Gadis sayang, sini nak. Nanti ayah kamu telat lagi. Kita ke mana dulu yuk? Aku pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu makanannya. Kalian semua udah makan? Udah deh, nggak usah pakai nanya yang lain. Ibu cuma ingin memastikannya aja, Nak. Yang pasti itu ibu udah bikin kacau. Gara-gara ibu masuk rumah sakit, aku jadi batal beli HP baru. Maafkan Ibu, Nak. Ibu udah. Udah. Aku pergi dulu. Mau makan. Gadis seneng deh lihat Bunda pagi-pagi udah bangun. Kalau bukan gara-gara ayah kamu, Bunda nggak harus nih kerja kayak beginian. Kok ayah? Emangnya ayah salah apa? Ya iyalah,
kalau ayahnya kamu ini pintar cari uang, punya kerjaan tetap, nggak harus Bunda jualan begini. Udah deh sana, masuk. Anak-anak Bu. Aduh. Sinta, Kamu ini apa-apaan sih? Kalau ketabrak Bu tau rasa loh. maaf Bu, saya menemui Ibu di jalan. Sebab setiap saya ke rumah Ibu selalu tidak ada. Minggu lalu juga Ibu janji sama saya mau bayar cicilan. Kamu nih nggak lihat apa? Saya nih baru keluar, belum dapat pelanggan. Jadi mana ada duitnya? Besok aja. Tarsok. Kalau terus-terusan kayak begini Bu, terpaksa saya harus nagih ke suami Ibu. Atau jaminan motor Ibu, saya cabut. Jangan. Suami saya tuh butuh sama motornya buat kerja. Jangan bilang sama suami saya, udah. Nanti sore deh, sore saya bayar ya, sore. Tapi ini pasti ya Bu? Iya, gak percayaan banget sih. Gimana saya mau percaya sama Ibu? Untuk cicilan pertama aja Ibu telat. Sekarang itu nggak ada duitnya. Kamu mau suruh saya guling-guling juga nggak bakalan ada duitnya. Gimana sih ah? Udah, ntar aja sore ya. Yaudah, gini aja lah. Saya minta uang ganti bensin aja. Gara-gara Ibu telat, saya tekor Bu. Emangnya saya ini emak kamu apa? Nggak ada. Pita. Bandana yang ini harganya berapaan ya? 20.000. Setelah Mbak dapat, Mbak bisa telepon saya akan bayar berapapun Mbak. Berapapun. Yang sebelah sini banyak, lebih bagus. Ya, dipilih aja itu di belakangnya ada. Bayi saya mana Bu? Bayinya kayaknya dibawa ibu tadi yang lewat deh. Iya tadi saya lihat. Soalnya dia dong lewat sana. Iya. Ini uang kamu. Itu uang semua Mbak. Silakan kamu hitung dulu. Gak usah Mbak. Saya percaya kok sama Mbak. Mbak gak akan bikin bohong. Mending uangnya dulu nih di bank. Biar orang rumah gak ada yang tahu. Sinta, saya bisa membayar kamu berkali-kali lipat dari bayaran ini. Asal Asal apa Mbak? asalkan kamu bisa membawa lebih banyak bayi untuk saya. Maksud Mbak? Iya Sinta, kamu sediakan lebih banyak bayi untuk saya. Ini bisnis bebas rugi Sinta. Kita bisa bekerja sama. Kamu bawa bayi dan saya akan bawa uang untuk kamu. Jadi bayi itu bukan... Kamu lucu banget sih. Saya belum menikah dan saya belum punya anak. Ini semua sekedar bisnis. Tapi gimana caranya saya bisa dapat bayi lagi Mbak? Saya yakin kamu bisa. Bagaimana? Kita partner bisnis mulai dari sekarang. Astagfirullahaladzim. Bu, ini apa-apaan sih? Naruh ember kok di tengah rumah? Naruh ember tuh di kamar mandi, Bu. Maaf kalau ibu salah. Tadi gadis sama teman numpahin itu es krim sehingga lantai ini jadi kotor, Nak. Ngepel kok nanggung cuma setengah. Sekalian aja tuh, jendela, pintu, kamar mandi itu dibersihin. Astagfirullahaladzim. Sinta istighfar, Nak, istighfar. Istighfar. Puas. Ya Allah ya Robbi. Apa yang membuat kamu buta hati gini, Nak? Hah?
sehingga kamu kasar sama ibu kamu sendiri. Jelaslah ibu yang salah. Nih ibu ya, dengerin ya. Sore itu waktunya orang buat istirahat. Santai kayak di pantai. Ini malah bebenah rumah. Mana sih? Ribut aja. Maaf, kalau menurut kamu ibu salah. Ya iyalah ibu salah. Lagian kenapa nih? Ngepel pakai baju segala. Emang gak ada kain pel apa? Ibu udah kaya. Alat kainpelnya rusak, tadi patah. Tapi ibu udah bilang sama Heru dan nanti Heru akan belikan yang baru. Heru lagi diandelin. Bikin gerah aja. Yaudah, pokoknya ini semua ibu beresin ya. Kamu kenapa? Kok kayaknya nggak selera makan gitu sih? Gimana aku mau nafsu makan, Mas? Tiap hari makannya tahu, tempe, kangkung. Kalau enggak, tahu, tempe, sawi. Kalau aku mau makan daging, itu harus nunggu lebaran Idul Adha atau enggak ke kondangan. Ya udah, doain aja. Mudah-mudahan besok aku dapat rezeki banyak ya. Biar kita bisa coba makanan yang lain. Mas, harusnya Mas tuh udah bisa ngambil alih perusahaan travel yang direbut sama adik Mas. Jangan diem aja. Perusahaan itu kan memang sudah diingatkan sama ayahku untuk adikku. Kamu kan tahu itu, Sinta. Iya, aku tahu Mas. Tapi kan Mas ini anak tertua. Harusnya Mas dapat lebih. Sinta, pabrik, tanah, semua yang sudah kamu jual habis itu, apa nggak pernah kamu lakukan itu? Udah, kita makan dulu aja ya. Nanti keburu dingin makanannya. Kalau mau makan, ngantuk. Kita. Gimana? Kamu seneng kan? Jalan-jalan sama Bunda? Emangnya Bunda punya uang? Punya dong. Malah sekarang ya uangnya Bunda banyak banget. Bunda hebat, gadis bangga sama Bunda. Iya dong, gadis harus bangga sama Bunda. Soalnya kan cuma Bunda yang ngajak jalan-jalan kamu ke mall, ya kan? Beneran, Mas. Saya nggak bohong. Sinta nggak ada di rumah. Yang bener aja. Masa setiap saya kesini Bu Sinta nggak pernah ada? Nah, itu mereka baru pulang. Besok kita jalan-jalan lagi ya. Gadis, kamu masuk duluan ya. Bunda lagi ada urusan. Sayang. Udah, nggak usah ngomong lagi. Saya tahu kok kamu kesini mau ngapain. Mau duit kan? Ngomong yang sopan ya. Saya ini hanya kerja, Bu. Saya juga punya harga diri. Pakai ngomongin harga diri segala. Emang berapa sih harga diri kamu? Hah? 10 juta? 20 juta? Saya bayar. Udah, sekarang juga kamu balikin BPKB motor suami saya. Biar nenek yang di sana tuh seneng. BPKB motor mantu kesayangannya itu udah balik. Buruan. Sinta. Jujur sama ibu, kamu dapat uang segitu banyak dari mana? Ibu ini kebanyakan nanya ya. Pusing tau nggak? Kepala aku dengernya udah kayak petasan aja. Apa salah kalau seorang ibu mengkhawatirkan anaknya? Sekarang aku tahu ya. Kenapa Mas Eko sama Mbak Puji itu pengen banget ngirim ibu ke panti jompo. Soalnya kayak gini nih, ibu ini terlalu kepo. Astagfirullahaladzim, Sinta. Udah deh, sekarang gini aja. Ibu mau tetap tinggal di sini, tapi ibu diem. Nggak usah terlalu banyak pengen tahu urusan aku. Atau enggak, ibu tahu kan jalan ke panti jompo? Nih, uang buat naik taksi ke panti jompo. Ibu pergi sendiri aja, aku capek. Nih. Pokoknya begini, Bos. Selama bayaran kita berdua cocok, apapun bisa kita kerjakan. Pekerjaan kita.
ya, Bu? Tadi kunci saya ketendang jatuh ke bawah mobil, bisa tolong ambilin nggak? Oh, ya udah, tapi saya titip anak saya ya. Si aku. Sayang. Ya Allah, anak saya diculik. Serahin bayi lo. Kamu mau ngapain? Gua bilang serahin bayi lo. Jangan, ini anak saya. Banyak omong lu. Jangan. Pak, apa-apaan nih? Beraninya sama perempuan. Jalan lu ngurusin urusan orang lu ya. Mau bogem lu ya. Bu, sini Bu bayinya. Biar bayinya saya yang gendong. Awas Bu, pelan-pelan. Ayo, baik. Ayo Bu, kita lari Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Woi, kurang ajar lo, jangan lari. Gimana Bu? Jadi Bu? Mbak, lihat bayi saya nggak, Mbak? Oh, tadi orang deh. Lari ke sana. Lari ke sana Bu. Bayi kan Bu. Tolong bayi saya. Bagaimana Sinta? Wangi kan baunya? Bau itu akan terus menempel bagi orang-orang yang berani mengambil kesempatan. Mbak bener banget. Sinta, saya ingin menawarkan kamu satu kesempatan untuk melangkah lebih maju. Saya harus ngapain Mbak? Sebenarnya keuntungan menjual bayi itu recehan menurut saya. Begini Sinta, puluhan bahkan ratusan rumah sakit di luar negeri membutuhkan organ tubuh manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa menyediakan organ tubuh manusia? Organ tubuh? Ginjal, liver, mata, semua organ yang ada di badan. Kalau itu gimana cara ngambilnya? Kamu tidak perlu repot untuk mengoperasi mereka. Itu tugas saya. Tugas kamu adalah menyediakan anak-anak yang sehat. Dan tugas saya menyulap mereka menjadi uang. Berapa banyak bagian saya Mbak? Oh, banyak. Banyak sekali. Lebih banyak dari uang yang ada di tangan kamu sekarang. Lebih banyak dari ini? Apakah kamu setuju? Bos, dalam sehari ini kita udah berhasil menculik 10 bayi, Bos. Kerja bagus. Kalau kita bisa kayak gini terus, kita bukan cuma jadi kaya, tapi kaya banget. Ingat ya, untuk sementara waktu ini kalian berdua harus cuti dari kerjaan. Siap, Bos. Nih, bagian kalian. Nanti kalau ada kerjaan lagi, gue hubungin. Siap, Bos. Sekarang kalian berdua pergi, habisin tuh duit. Siap, Bos. Terima kasih banyak. Sekarang aku kaya. Dengan uang ini, aku akan beli mobil, rumah, dan semua perabotannya. Akan aku buktiin ke Mas Heru kalau aku bisa lebih sukses dari dia.
lihat ya mobil bagus kayak gini. Bu Sinta kok bisa beli mobil baru, tapi rumahnya masih ngontrak ya? Mulutnya pada lemes ya. Mendingan kalian sekalian pergi aja. Atau enggak kalian mau jual rumah? Sini, sertifikatnya sini. Saya beli. Dasar orang kaya baru, tapi lagunya sombong. Duitnya halal nggak itu? Nggak tahu tuh halal apa enggak. Mau halal mau enggak bukan urusan kalian ya. Sombong itu hobi gue. Ngapain sih masih ada di sini? Sana, pergi. Sombong. Sinta, kamu kenapa sih? Biarkan saja mereka menikmati kesenangan mereka. Mungkin aja mereka heran melihat mobil kamu yang bagus ini, nak. Dasar orang kampung. Merekanya aja yang mau hidup miskin. Kalau mereka mau kerja keras, mereka juga bisa kok kayak aku. Kaya, sukses, banyak duit. Astagfirullahaladzim. Sinta, harta itu hanya titipan Allah. Ingat itu, nak. Aduh. Mendadak perut aku mules nih. Dengar ibu ceramah. Ibu kenapa sih kalau ceramah tuh nggak di masjid aja sekalian? Atau nggak di TV? Biar dapat honor, ngetop, enak, ya? Astagfirullahaladzim, Sinta. Habis perjalanan jauh nih, Mas. Iya, Bang. Tadi habis muter-muter. Sekarang ngeri, Mas, kalau baca berita. Ngeri kenapa, Kang? Sekarang ini, Mas, lebih banyak orang takut miskin daripada takut dosa. Contohnya ini, Mas. Polisi berhasil mengungkap sindikat penculik dan penjualan bayi serta organ tubuh manusia. Ngeri, Mas. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua yang terlibat sama pekerjaan terkutuk itu ya, Kang ya. Mas Heru, dengar-dengar Mas Heru mau pindah rumah ya? Tahu dari mana, Kang? Ada, dari tetangga Mas Heru ngomong ke saya. Itu sebetulnya bukan rumah saya, Kang. Itu rumah istri saya. Wah, hebat istrinya Mas Heru. Dari jualan mainan saja bisa kebeli rumah. Apalagi jualan sapi. Wah, bisa punya jalan tol sendiri. Nah, jadi Mas Heru kalau bawa barang gak bakalan macet. Mana bisa begini naik tol, Bang? Lihat, Bu. Sekarang aku udah punya rumah. Aku kaya. Yes. Astagfirullahaladzim, Sinta. Kamu jangan terlalu berlebihan kayak begini, nggak baik, nak. Assalamualaikum. Permisi, Bu Sekar. Waalaikumsalam. Ibu. Ayo, mari. Silakan masuk. Ayo. Iya. Silakan. Ayo, langsung. Ini apa-apaan nih? Ini siapa? Kami diundang oleh Ibu Sekar. Selamatan di rumah baru Bu Sinta. Betul, Bu. Jadi Ibu yang undang mereka? Iya, kan Ibu udah minta izin sama kamu dan kamu juga menyetujuinya. Ya ampun, iya sih, tapi nggak ngundang mereka juga. Bu, orang kamu kayak gini. Lihat tuh bajunya aja kotor, pikir pasti bau. Mereka pasti bau. Ih, aku nggak mau, pokoknya mereka ada di sini nggak mau. Terus Ibu mesti gimana, Bu? Ya, usir ke siram deh, pokoknya aku nggak mau ya, Bu ya. Aku nggak mau mereka ada di sini. Mendingan sekarang aja usir. Jangan dong sayang. Bu, lalu yang ada nanti mereka bawa sial di sini. Enggak, nak. Udah. Sinta, Ibu sekarang aja pergi ya. Iya. Nanti rumah saya kotor, Bu. Maaf ya, Ibu. Ya Allah. Sinta, kamu ini keterlaluan, Sinta. Kalian ini kenapa sih? Kok pada nggak mau makan? Udah capek-capek juga aku beliin makanan mahal. Kalian malah pada nggak mau makan. Gadis masih perih, Bunda. Gadis, kamu kalau masih sakit perutnya, kamu di kamar aja ya. Nanti ayah nyusul. Ya, sayang ya. Yuk sayang, nenek temenin. Kamu iri kan, Mas, sama aku? Iri kenapa sama kamu? Udah deh, nggak usah so cuci kayak gitu. Aku tahu kok, sebenarnya Mas tuh iri sama aku. Soalnya sekarang aku bisa lebih kaya dari Mas dan lebih mapan dari Mas.
Aku udah bisa beli rumah, beli mobil. Sementara kamu? Aku kenapa? Aku miskin. Asal Mas tahu ya Mas, kalau bukan karena kebaikan aku, rumah tangga kita itu udah hancur terlebih hutang. Hutang? Hutang sama siapa? Kamu kan tahu, Sita. Aku lebih baik berpuasa daripada perut kenyang dari makanan hasil hutang. Udah. Ribet ngomong sama Mas. Aku mau pergi dulu. Bu Sinta, tolong Bu. Bu Sinta, Bu, tolong Bu. Apaan sih bikin kaget aja? Si Kusno Bu, anaknya Pak Dikun. Kakinya berdarah Bu, kena rantai motor. Terus, apa urusannya sama saya? Minta tolong Bu, anterin dia ke rumah sakit Bu. Gak ada. Nanti yang ada mobil saya bawa amis lagi. Terus, gimana kita nganterin dia ke rumah sakitnya Bu? Urusan kalian, bodo amat ah. Kita lihat sendiri berapa banyak saudara-saudara kita yang ketika diuji oleh Allah berupa musibah, kesulitan, mereka kuat bertahan. Tetapi ketika Allah mengujinya dengan kemewahan, kesenangan dunia, mereka kalah, mereka tidak kuat bertahan. Terus gimana caranya biar kita bisa menang di semua situasi, Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Artinya pada setiap kesulitan di situ ada kemudahan. Ini bahasanya bersama-sama ya. Kalau bahasa gampangnya barengan. Sulit di situ pasti ada kemudahan. Terus kalau seandainya yang diuji itu adalah kerabat atau orang terdekatnya sendiri gimana Pak Ustaz? Kita punya kewajiban untuk menegurnya, memberikan nasihatnya. Tetapi diterima atau tidak diterima hidayah dari Allah itu kepada orang yang bersangkutan, itu di luar wewenang kita. Kenapa? Sebab itu adalah hak Allah. Nabi sendiri dalam Al-Quran itu dinyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah Maha Pemilik ada di langit dan di bumi ya Allah. Timpahkanlah rahmat-Mu ya Allah ke dalam rumah ini. Rahmat-Mu yang agung ya Allah. Engkau pula yang maha berkehendak. Maka kehendakilah kami agar selalu dalam kebaikan-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sinta. Halo Mbak Lucy. Gimana? Ada pesanan? Bisa nggak besok kamu sediakan sedikitnya 5 ginjal untuk saya kirim ke luar negeri? Bisa Mbak. Mbak siapin aja uangnya ya. Baik. Kita ketemu di tempat biasa ya? Iya Mbak. Halo bos. Halo Jack. Lu hubungin si Bram ya. Besok kita ketemuan di tempat biasa jam 8. Jam 8 bos. Tapi bos, posisi saya sekarang ini masih di luar kota bos. Gimana dong bos? Ya lu pakai otak lu dong. Sekarang juga lu ke bandara. Pesan tiket penerbangan pertama. Buruan balik ya. Siap-siap. Nanti saya hubungi Bram. Kali ini supaya lebih cepat, sebaiknya kita berpencar. Pokoknya sebelum jam 7 malam, kita harus berhasil bawa selusin manusia. Ngerti? Ada pertanyaan? Ada bos. Tapi kira-kira kisaran umur berapa anak-anak yang mesti kita culik? 7 sampai 10 tahun. Sehat dan gak ada cacat fisik. Cewek, cowok, nggak masalah. Kita cuma butuh organ mereka. Kalian ngerti? Ngerti bos.
Ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti jam 5 sore di sini, ya. Siap, Bu. Dek, sini. Ya, Om. Om boleh minta tolong nggak? Om anterin ke alamat ini, nanti Om kasih uang 100.000 gimana? Mau nggak? Beneran nih, Om? Ya iya beneran. Masa Om bohong sih? Ya? Iya bisa, Om. Ya, jatuh. Aduh, makasih ya. Ini baik banget. Tante, saya bantuin ya, Tante. Boleh, boleh ya. Emang Tante nggak bawa supir? Enggak, Tante sendiri. Kalau gitu, angkatin kardus ini ke mobil Tante ya. Nanti Tante taksir es krim deh ya. Boleh, Tante. Boleh, Tante. Ya udah, yuk. Ini mobilnya Tante. Wah, mobil Tante bagus ya. Iya dong, bagus ya. Ya udah, tadi kan Tante janji mau beliin kalian berdua es krim. Nah, gimana kalau sekarang kita beli es krimnya? Yuk. Lagi, yuk. Kata dokter, perut Gadis sakit karena terlalu banyak makan sambil pizza, Nek. Memang semua yang berlebihan itu nggak bagus, sayang. Ya kan? Bu, sebentar, Bu. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bram. Oh iya. Saya adalah agensi iklan untuk iklan sampo. Kebetulan Ibu sangat cantik, cantik sekali. Sangat cocok untuk iklan sampo, Bu. Saya menyarankan agar Putri untuk mengikuti casting. Gimana, Bu? Gimana ya, Pak ya? Tapi maaf sekali, saya nggak bisa memutuskannya. Oh, begitu. Ya. Iya. Kalau begitu, saya memaksa. Halo? Heru gadis diculik, Heru. Tapi Ibu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Tadi Ibu dicegat orang, terus tiba-tiba orang itu mendorong Ibu dan lalu dia membawa gadis. Apa Ibu mengenal ciri-ciri mereka? Orangnya gemuk, terus agak serem gitu, Pak. Apa yang dimaksud dengan Ibu ini? Iya, Pak. Betul sekali. Iya, orang itu yang menculik cucu saya, Pak. Ternyata benar. Mereka inilah yang selama ini kita incar. Tolong, Pak. Tolong selamatkan cucu saya, ya, Pak. Ibu tenang. Pak Heru, berdoa aja. Semoga nggak terlambat. Terlambat? Terlambat apa maksudnya, Pak? Cepat! Buruan, masuk! Buruan! Cepat! Kalian ini kerjanya kayak keong deh. Berapa semua jumlahnya? Semuanya ada 15 orang, Bu. 15 orang. Gak salah. Aku sudah merekrut Santi dalam bisnis ini. Jo, Ya, Bu. kamu persiapkan dokter bedah malam ini. Biar kita bisa eksekusi. Siap, Bu. Dan kamu,
sediakan duit buat Sinta. Tapi Bu, kelihatannya ada satu anak yang sakit Bu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan Bu. Kamu berikan dia obat dan bawa ke ruang tengah. Siap Bu. Anak jadi 1,5 miliar. Terima kasih atas kerjasamanya. Dengan uang sebanyak ini, terserah kamu deh, itu anak mau diapain juga. Gadis, gadis, kenapa anak aku ada di sini? Iya, sayang, kita pulang ya. Sebentar ya, sebentar. Iya, sayang, kita... Bawa dia masuk. Bagus itu anak aku. Lepasin anak aku. Hebat sekali kamu ya. Anak kandung kamu sendiri kamu jual. Wow. Kamu benar-benar partner bisnis yang hebat sekali. Kembalikan anak aku. Oh, tidak bisa. Kamu sudah memegang uang kamu sendiri. Itu tandanya kamu sudah membeli nyawa anak kamu sendiri. Jadi maaf, anak kamu tidak bisa kamu ambil ya. Gadis. Jangan bergerak! Aku nggak mungkin berakhir kayak gini. Aku harus kabur dari sini. Jangan bergerak! Ayo, Bu. Kejar dia! Siap laksanakan. Ayo ikut kami. Ayo. Ngepel kok nanggung cuma setengah. Sekalian aja tuh, jendela, pintu, kamar mandi itu dibersihin. Lagian kenapa nih? Ngepel pakai baju segala. Emang nggak ada kain pel apa? Ibu udah kaya. Astagfirullahaladzim. Sinta istighfar, nak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Puas. Ya Allah ya Robbi. Ah! Wah, ini nih ternyata orang yang sering baik. Pak, apa benar istri saya itu terlibat dalam kasus penculikan bayi dan organ-organ tubuh manusia, Pak? Semua bukti-bukti yang terkumpul sudah mengarah kepada istri Anda. Tapi kita bisa buktikan di persidangan. Kita tunggu aja sampai istri Anda sembuh. Untuk sementara ini, Bu Sinta kita akan jadikan sebagai tahanan rumah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Selamat siang. Masih, kasih. Maaf Pak, saya tidak kuat. Sakit. Pak Heru. Iya, Pak. Kami benar-benar minta maaf karena kami tidak bisa merawat istri Bapak lebih lama. Maksudnya gimana, Pak? Ibu Sinta terpaksa dipindahkan ke rumah karena rumah sakit ini banyak mendapatkan teguran akibat bau tak sedap yang muncul dari kamar istri Bapak.
Kamu jadi begini, sayang. Nenek, baunya bunda kok aneh. Doain bunda ya sayangnya, biar bunda cepat sembuh ya nak ya. Mas, makasih ya Mas ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak, kalau saya boleh saran supaya rumahnya nggak bau, Bapak pakai lilin aromaterapi aja Pak. Iya, benar. Makasih banyak Mas. Oke Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heru, iya. Apa betul istri Bapak sudah pulang dari rumah sakit? Iya, sudah. Tapi istri saya belum bisa bicara karena memang ya mungkin karena efek obatnya atau mungkin juga masih belum sembuh. Oh, nggak apa-apa Pak. Kami cuma mau menyampaikan pesan dari Pak Ustadz. Kalau Bapak tidak keberatan, malam nanti kita sama-sama yasinan di rumah Bapak. Oh, boleh, boleh. Nanti silakan aja datang ke sini. Oh iya Pak, nanti malam Bapak tidak repot-repot untuk menyediakan segala sesuatunya. Oke, baik Mas. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas ya. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام Panas. Panas. Jangan diberantakin, Gin. Sinta, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sinta, tenang, Nak. Ayo kita keluar, Nak. Heru, tolong dari sini. Heru, tolong. Heru, ada apa? Udah gak panas lagi. Panasnya udah hilang. Panasnya hilang. Heru, tolong. Itu kamarnya Sita kebakaran. Astagfirullah. Tolong, Heru. Gadis mana, Bu? Gadis ada di kamarnya lagi sholat, Heru. Tolong, Heru, cepat, Heru. Pak, keluar cepat, Pak. Iya, tolong, cepat, Heru. Pak, jangan Pak. Istri saya masih di dalam, Mas. Jangan Pak. Istri masih di dalam, Pak. Tolongin, Pak. Tolongin, Pak. Saya masih di dalam, Pak. Iya, tapi istri saya masih di dalam, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita saksikan sekarang ini hendaklah kita jadikan ibrah, pelajaran yang sangat berharga, terutama dari pihak keluarga, bahwa sebenarnya menghilangkan nyawa orang itu bukan hak kita, tapi hak Allah. Dalam Al-Quran Allah nyatakan wala taqtulu anfusakum bil batil.
Janganlah engkau menghilangkan nyawa itu dengan cara yang batil, dengan cara yang zolim. Tapi walaupun demikian, tetap kita harus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Sahalallahu laha tariqan ilal jannah. Allahumma hadha du'a'ana wa alaikal izabah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, Mas Heru, kami pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, semoga kau tenang di sisi Allah. Fauzan, ayo, ayo, ayo saya, ayo cepat. Semua sih. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang saling menzolimi diri. Ampunilah kami semua ya Allah. Jangan kau siksa anak hamba ya Allah. Kasihanlah dia ya Allah.